belakangan di kalangan masyarakat mulai muncul ketakutan. Ketakutan bahwa teknologi akan mengalahkan manusia dan manusia nanti akan dikendalikan oleh teknologi. Mungkin pandangan semacam ini muncul karena banyak di film-film yang kita tonton. Film-film futuristik dikabarkan atau dijelaskan atau disampaikan tentang robot-robot yang menguasai manusia. Dan banyak hal yang kemudian belakangan terbukti terutama di dunia pekerjaan. Kita lihat bahwa teknologi banyak menggantikan fungsi manusia. Jadi apakah benar ketakutan itu bahwa satu hari kelak teknologi akan mengalahkan manusia? Dan tamu kita adalah Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Christy. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Walaupun profesor tapi saya panggil Mbak Stella aja ya. Mbak Stella aja Bang Andi. Iya. Baik, pertanyaan pertama ini dan ini menurut saya sangat penting. Ya. Kacamata Anda beli di mana? Kacamatanya beli di Polandia Bang Andi. Dibeliin suami saya yang memang orang Polandia. Dia yang pilihin. Oh, dia yang milih. Betul. Dan Anda memakainya karena terpaksa atau? Oh enggak, terpaksa karena memang saya minus 7,5. Tapi modelnya? Modelnya dipilihin suami dan menurut dia bagus ya, saya percaya. Ini penting ini. Jadi yang penting suami kita bilang bagus dan dia suka ya. Loh, yang paling penting kan untuk suami kita kan. Betul sekali. Yang ngelihat kan dia, saya kan nggak ngelihat kacamatanya. Pertanyaan yang serius ini adalah apakah betul suatu hari kelak manusia akan dikalahkan oleh teknologi? Sebenarnya kalau kita lihat keadaan sekarang pun dalam beberapa bidang kita sudah kalah. Dari misalnya kalau kita lihat tentang memori, ingatan. Tentu saja AI, teknologi jauh lebih ingat daripada kita manusia yang sering lupa. Yang tidak bisa mengingat seluruhnya secara satu persatu. Atau kalau kita lihat dari segi tabungan pengetahuan atau repository knowledge. Tentu saja apa yang ada di otak kita, karena kita ada yang lupa dan kita tidak bisa ingat semuanya, itu lebih sedikit secara jumlah daripada internet, ChatGPT, large language model yang lain. Tetapi kalau kita tanya apakah kita akan kalah, saya rasa jawabannya 100% tidak, karena AI itu adalah alat, teknologi itu adalah alat. Kalau kita pintar-pintar menggunakan alat itu, kita tidak akan kalah. Tapi tentu saja kalau kitanya tidak bisa menggunakan alat itu, ya kita akan dikalahkan oleh alat itu. Nah kalau kita kembali ke tadi misalnya memori, kita kalah dari memori. Tetapi sebenarnya kita justru punya kelebihan. Karena tidak semua itu harus diingat. Justru ada bagusnya kalau kita lupa beberapa hal. Yang nggak penting-penting. Yang nggak penting-penting. Ini ada sangat yang menarik. Mungkin kadang lupa yang tidak baik itu juga bagus. Karena jadi lebih... ini dari ilmu psikologi, sebenarnya orang yang mengalami depresi itu ingatannya lebih tepat daripada yang normal. Karena itulah kenapa banyak juga mengingat segala sesuatu itu sebenarnya tidak sehat selalu juga baik, untuk kepikiran. Tetapi kalau kita kembali melihat dari cara pemikiran, ada sangat menarik, ini termasuk salah satu yang saya teliti sebagai ilmuwan, melupakan beberapa hal itu ternyata sangat penting supaya kita bisa mengabstraksi pola-pola dari kehidupan ini. Contohnya? Contohnya, Bang Andi penjamkan mata deh. Apa yang ada di ruangan ini? Apa yang ada di ruangan ini? Ada Stella, ada bangku 2 putih, kamera, sejumlah orang, ada logo Kikendi di sini, ada lampu studio, ada lantai yang mengkilat. Oke. Kurang lebih itulah. Kurang lebih itu ya. Nah, sebenarnya kalau pada lihat banyak lagi, masih ada banyak lagi. Iya, sepatunya Bang Andi, bajunya Bang Andi sendiri, ada meja di situ, ada buku-buku, ya kan. Ada banyak lagi. Tapi kita tidak mengingat semuanya itu. Tapi kita justru mengingat atau menabstraksikan yang sangat penting-pentingnya. Sehingga kita kalau ke studio satu lagi,
kira-kira tahu apa yang ada di studio itu. Pasti ada orangnya, ada yang mengkamerakan. Nah, itulah menjadikan abstraksi pola-pola. Wah, kalau studio itu kira-kira apa yang ada di situ. Itulah yang menjadi skema. Kalau semuanya diingat, kita tidak mempunyai pola. Karena sebenarnya banyak yang terjadi di dunia itu banyak persamaannya dari pola-pola. Selalu ada pola-polanya. Kalau kita bisa pintar-pintar melihat pola-pola ini, kita akan bisa lebih mudah melihat pemecahan-pemecahan masalah di dunia ini. Ya. Jadi itu fungsinya ya. Ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, kekhawatiran lain yang muncul sekarang di masyarakat adalah ketergantungan kita pada teknologi. Kalau kita bicara, ambil contoh lah AI sama ChatGPT yang paling banyak dibicarakan di masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga ada ketakutan kalau di dunia pendidikan, anak-anak terlalu banyak ya memanfaatkan ChatGPT tanpa menggunakan otaknya, katakanlah begitu ya. Ketergantungannya tinggi sehingga mereka tidak punya kemampuan untuk berpikir kritis ya, berpikir kreatif. Hal yang sama terjadi dalam dunia kerja. Terlalu banyak ketergantungan. Nah, ketakutan ini perlu atau sebenarnya terlalu berlebihan? Saya rasa ini perlu, Bang Andi. Karena kalau kita memang sangat tergantung, suatu saat kalau alat itu tidak ada, kita sendiri tidak bisa memecahkan masalah-masalah yang perlu kita pecahkan. Atau kita tidak bisa berfungsi. Nah, itulah mungkin yang tadi menjadi kita bisa kalah dari alat itu. Nah, tetapi mungkin kita harus bertanya, kenapa kita jadi bergantung ya? Ketergantungan itu dari mana? Dan apa caranya supaya kita bisa mengurangi atau bahkan mencegah dari awal ketergantungan itu? Nah, ini saya lihat ini sangat penting sekali pemikiran ini. Pertama, sebenarnya kalau ChatGPT terus terang saja belum ketergantungan, Bang Andi. Kita banyak memakai sih ya, tetapi belum sampai semuanya tergantung. Bahkan kalau seperti kayak large language model itu atau ChatGPT, menurut saya masih bisa lebih banyak dipakai lagi untuk hal-hal yang lebih berguna begitu. Ya. Tetapi kalau kita lihat digital, nah ini ketergantungannya sangat tinggi, Bang Andi. Saya terus saja sangat sedih karena tiap kali saya pergi makan di restoran, saya selalu lihat anak kecil dan orang tuanya makan, anak kecilnya selalu nonton sesuatu. Atau bahkan lebih sedih lagi, tiap masing-masing ayah ibunya pakai handphone masing-masing, anaknya punya iPad, terus nonton iPad gitu kan. Kenapa Anda sedih? Karena saya tahu dari penelitian, jadi bukti-bukti sains, bahwa yang membuat manusia bertumbuh pemikirannya, berkembang pemikirannya, itu adalah nomor satu dari berkomunikasi dan berbicara satu sama lain. Itu sangat jelas penelitiannya, Bang Andi. Itu angka-angkanya sangat jelas, risetnya itu sudah banyak sekali dan itu sangat terbukti. Jadi bukan gadgetnya sendiri, bukan digitalnya sendiri itu jelek. Ada sih sebenarnya sedikit dampaknya, tapi bukan digital sendiri, tapi waktu kita itu terbatas. Ini kita mungkin sering lupa, anak pun waktunya terbatas. Waktu yang sama, waktu makan malam itu tidak akan kembali lagi. Jadi dalam waktu yang bersamaan, kalau kita lebih sering berbicara, dia akan mendapat manfaat yang lebih banyak daripada dia itu cuman nonton iPad. Baik, tapi sebagian orang tua berpikir sebaliknya. Dia bilang dengan melihat atau dengan membiasakan anak-anak memegang gadget itu, pertama mereka juga mengagumi anaknya pintar berbahasa Inggris karena yang dipakai adalah film-film atau semua video-video berbahasa Inggris ya, atau bahkan bahasa Mandarin. Kemudian mereka bangga anaknya pendiam tapi dia mampu membuat aplikasi-aplikasi yang menurut orang tuanya keren-keren ya dan bermanfaat. Jadi ada orang tua nggak penting anaknya banyak bicara, tapi faktanya dia bisa menyerap banyak sekali ilmu dari apa yang dia lihat melalui gadget dia. Tentu saja ada manfaatnya, Bang Andi. Memang bisa ilmu yang diserap. Tetapi kembali lagi penelitian membuktikan bahwa kalau kebanyakan, semuanya itu kan ada batasnya. Kalau semuanya atau kebanyakan itu hanya dengan gadget, itu ilmunya akan pasif.
Bang Andy. Jadi dia hanya akan bisa, memang itu ada ilmunya dan mereka akan bisa melihat ilmunya itu, tetapi itu akan pasif. Suatu hari itu akan, yang belajar dengan pasif itu tidak bisa diolah dan diterapkan. Nah ini ada yang menarik, kebetulan saya bertemu dengan Direktur OECD yang menceritakan tentang kesulitan-kesulitan di negara kita. Nah, satu yang dia bilang. Mungkin perlu dijelaskan sedikit lembaga OECD ini. Iya, lembaga OECD mungkin yang paling bisa publik dimengerti itu adalah yang melakukan PISA. PISA itu adalah tes yang dilakukan kepada seluruh negara, kepada anak umur 15 tahun. Dan dites dari segi matematika, segi literasi, dan segi sains. Dan dibandingkan pencapaiannya antara negara-negara tersebut. Satu yang menarik yang dia bilang, skor PISA di Indonesia itu rendah. Kita itu ranking 60 sekian, 65 atau 63 dari 74 negara. Artinya? Artinya kemampuan kita di numerasi, kemampuan matematika, kemampuan sains, dan kemampuan literasi kita sangat rendah. Bahkan di matematika itu ada 6 level di PISA. Hanya 20 sampai 25% di tahun terakhir yang kita diuji PISA-nya itu kita berada di level 2. Jadi 80% hanya di level 1. Berarti kita kemampuannya sangat rendah sekali. Tetapi yang dia bilang itu sangat menarik begini Bang Andi. Anak Indonesia itu bukan tidak mempunyai pengetahuan, bukan. Pengetahuannya ada, tetapi sulit menerapkan pengetahuan itu. Jadi mungkin mereka tahu rumusannya atau tahu teori matematikanya. Tetapi begitu itu ditanyakan dalam soal-soal yang punya dengan bentuk-bentuk lain, mereka tidak bisa menerapkannya. Nah itulah kembali yang tadi saya bilang, kalau kita belajar secara pasif, jadi hanya menyerap dari satu pihak, itu kemampuan sekali, kita punya pengetahuannya, tetapi kita tidak bisa menerapkan pengetahuan itu di berbagai macam. Tetapi kalau kita belajar secara aktif, kita ditanya, bertanya, diskusi. Yang kita tahu harus bisa kita keluarkan. Yang kita tahu harus kita bisa memberitahu kembali. Nah itulah pentingnya komunikasi. Karena komunikasi itu adalah membuat kita belajar menerapkan apa yang kita tahu. Begitu. Tapi yang lebih menyeramkan lagi Bang Andi, di penelitian yang sama, dia tanya, karena sekarang artificial intelligence itu juga dipakai untuk menentukan hukuman. Kembali ke soal ketakutan tentang perkembangan teknologi. Beberapa waktu, kalau di Indonesia ini, beberapa waktu yang lalu kan bahkan ada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang di videonya yang sangat meyakinkan itu, dia menjanjikan orang-orang dapat 50 juta untuk modal, gitu kan. Jadi bagi orang-orang dengan pendidikan yang baik ya dan juga menggunakan kemampuan akal budinya, tahu bahwa itu hoax, itu bohong. Palsu, ya. Dan itu adalah permainan dari AI. Tapi berapa banyak orang yang percaya di daerah-daerah terutama. Artinya kan ini juga akan menimbulkan kekacauan di masa depan. Kalau itu semakin sempurna, semakin mudah dimanfaatkan. Jadi kalau sampai di sini ketakutannya bagaimana nih? Itu sangat perlu ditakuti. Dan itulah yang menurut saya adalah bagian dari yang saya katakan literasi artificial intelligence. Sampai saat ini menurut saya kebanyakan kalau kita berbicara tentang literasi artificial intelligence, itu kita selalu berbicara, oh kita itu cukup kenal dengan artificial intelligence. Tetapi banyaknya itu saya rasa kita kenal, kita pernah dengar atau kita menggunakan. Tapi kita tidak tahu pertama batas dari artificial intelligence. Kekurangan artificial intelligence. Dan yang paling penting sekali, kita juga tidak tahu
apa yang bisa dipecahkan oleh artificial intelligence, masalah apa yang bisa dipecahkan oleh artificial intelligence, dan masalah apa yang tidak bisa dipecahkan oleh artificial intelligence. Jadi sebenarnya kalau saya boleh usul Bang Andi, perlu juga di media itu selalu kebanyakan tentang begitu hebatnya artificial intelligence. Tapi sebenarnya kekurangan-kekurangan artificial intelligence itu juga banyak Bang Andi. Dan kalau itu lebih banyak dipublikasikan, mungkin kita lebih bisa mengedukasikan masyarakat kita. Artificial intelligence itu ada banyak batasannya. Satu, hoax itu ya. Jadi kalau kita bisa lebih banyak lagi membilang ini loh, ternyata banyak hoax. Itu akan mendukung. Orang jadi lebih waspada. Orang jadi lebih waspada. Satu lagi kalau saya boleh angkat, ini adalah suatu masalah yang sangat penting. Apa itu sebenarnya artificial intelligence? Saya baru baca, saya lupa statistik dari mana, sekitar 78 orang Indonesia waktu disurvei apakah kalian mengerti tentang artificial intelligence? Ya, saya sangat tahu artificial intelligence. Tetapi terus terang saja saya rasa tahunya itu karena sering mendengar kata-kata artificial intelligence. Tapi kalau ditanya apa itu sebenarnya artificial intelligence? Mungkin kita semua belum terlalu yakin. Kalau saya boleh cerita secara gampangannya ya. Artificial intelligence itu yang sekarang yang kita banyak omongkan itu adalah menggunakan statistik untuk melihat pola-pola dari data yang sudah ada. Sehingga mungkin bisa statistik itu, pertama itu sangat bergantung kepada datanya. Nah, namanya juga statistik. Jadi itulah data-datanya itu bisa dikumpulkan dan bisa dibuat untuk sesuatu yang tidak benar. Karena dari kecil dari situ, kecil dari sini, kecil dari sini. Jadi maksudnya seperti tadi yang contohnya Ibu Sri Mulyani ya. Kan fotonya Ibu Sri Mulyani sudah banyak datanya. Videonya sudah banyak. Terus yang bilang tentang 50 juta juga ada, suaranya juga ada. Nah itu jadi bisa satu-satu dikumpulkan hinggalah menjadi satu yang sebenarnya secara ini adalah hoax. Tapi secara statistik itu benar, maksudnya benar datanya ada, itu dikumpulkan. Itu satu. Yang kedua, kita harus waspada bahwa data itu punya bias-bias, Bang Andi. Data itu kan yang tersedia itu bias. Karena data itu kan tidak objektif semua yang tersedia ya. Ada beberapa instansi atau orang atau negara atau budaya yang lebih banyak mengeluarkan data dibandingkan dengan budaya-budaya lain. Misalnya data mengenai gaji laki-laki dan gaji perempuan itu tentu saja berbeda ya kan. Nah itu ada biasnya. Saya mau cerita satu yang sangat menarik nih Bang Andi dari penelitian. Ini salah satu kolega saya di Stanford. Penelitian ini meneliti di Amerika Serikat, jadi ini keadaan Amerika Serikat ada orang kulit putih dan orang kulit hitam. Dan dia bertanya kepada AI, Large Language Model, ChatGPT, ChatGPT-4, ChatGPT-3 gitu. Dia bertanya, oke, ini ada masukan kalimat. Nah kalimat ini atau pakai kalimat Inggris biasa, how are you doing today, gitu. Atau kalimat African American English. Jadi ada how do you do today gitu. Jadi ada African American Englishnya. Nah, ternyata waktu ditanya ChatGPT, ini siapa yang pintar, siapa yang kurang pintar? ChatGPT-nya bilang yang pakai kalimat Inggris biasa itu pintar, yang pakai African American English ini kurang pintar. Nah ini bukan ChatGPT-nya bias ya, tapi datanya itu begitu. Tapi yang lebih menyeramkan lagi Bang Andi, di penelitian yang sama, dia tanya, karena sekarang artificial intelligence itu juga dipakai untuk menentukan hukuman. Jadi berdasarkan data itu siapa yang hukumannya itu berapa berat, berapa tahun penjara gitu. Nah waktu di penelitian itu dia menanyakan, oh, ini masukan dari yang pakai Inggris biasa, yang satu masukan pakai African American English. ChatGPT bilang untuk yang ini hukumannya 2 kali lipat dipenjarakan. Karena datanya bias. Untuk kasus yang sama. Untuk kasus yang sama. Persis, kalimatnya tuh persis Bang Andi. Artinya berbahaya sekali kalau kita tergantung pada teknologi, begitu kan kesimpulannya. Kita pasti harus menggunakan teknologi.
Iya. Tapi kita juga harus bisa tentu saja menganalisa dan kembali pengertian itu bahwa data itu bias. Karena kita selalu bilang, oh kalau ini sangat objektif. Betul, kadang lebih objektif ya. Tetapi ada juga bias-biasnya. Kita harus waspada itu. Oke. Ini paling tidak kita lebih hati-hati ya. Ya. Tapi kalau ancaman pengangguran ya. Ini kan sudah terbukti juga banyak pekerjaan yang hilang ya. Walaupun ada yang bilang ada juga pekerjaan yang nambah gitu lah. Tapi yang kurang-kurang ini kan cepat sekali ya. Kita lihat sejumlah pekerjaan hilang dan pengangguran dikhawatirkan akan meningkat. Soal ini bagaimana jawaban Anda ya? Yang Bang Andi sudah lihat apa, terutama di bidang apa yang lebih? Oh, dari mulai kasir, data analis, terus jurnalis sudah mulai kehilangan pekerjaan karena kemampuan. Saya ini kan hobinya menulis. Jadi kalau saya mau menulis apa-apa, saya cek dengan ini, bagusan dia bikinnya. Jadi saya bilang nggak ada gunanya selama ini pengalaman saya selama 45 tahun jadi wartawan. Nah, terus songwriters dan lain-lain. Banyak sekali pekerjaan. Ya kalau kita bicara kasir, bicara itu udah hilang lah semua. Kita sekarang juga tanya soal kesehatan kita, dijawab juga. Dan kita mulai percaya, apalagi gratis. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi konsultasi sama dokter misalnya. Ini kan berbahaya. Nah sampai di sini, bagaimana Anda melihat kemungkinan banyak orang menganggur? Iya, saya rasa kembali kalau kita lihat lagi artificial intelligence ya, itu kan menggunakan statistik. Jadi harus itu statistik berdasarkan data. Nah, kalau penulisan saat ini mungkin Bang Andi bisa melihat bahwa kadang-kadang dia menulisnya lebih bagus ya Bang Andi. Tetapi karena AI itu berdasarkan data, kalau dia sendiri yang harus mengeluarkan datanya, itu lama-lama akan turun kualitasnya Bang Andi. Jadi penulisan itu sebenarnya masih perlu sekali. Karena yang bisa memikirkan apa yang mau ditulis, itu tetap, jadi awal dari datanya, itu awal dari pemikirannya itu tetap harus seorang yang seperti Bang Andi ini. Dan juga style ya. Dan juga stylenya. Iya. Nah itulah yang mungkin saya pernah bilang, kalau kitanya terlalu sering menggunakan ChatGPT untuk menulis, kita sendiri nggak pernah menulis. Bang Andi tadi bilang, oh lihat dia lebih bagus. Yang saya khawatirkan lama-lama kita tidak bisa tahu mana yang tulisan bagus, mana yang enggak Bang Andi. Ini juga sekarang kita tapi karena susah juga kalau kita sendiri tidak pernah memproduksi ya. Nah jadi kalau menulis jangan Bang Andi, tetap harus itu. Tetapi memang pasti di dalam setiap pergerakan teknologi itu ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Nah yang harus kita bisa lihat itu, tapi sebenarnya juga tercipta pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi mungkin kita harus secara konkret apa sih pekerjaan yang tercipta. Terus terang saja, kalau saya bisa kasih yang paling tidak akan tergantikan dengan ChatGPT itu apa? Lawyer. Kenapa? Nanti semuanya pada hukum nih. Kalau karena ChatGPT itu semakin teknologinya itu semakin berkembang, semakin kita manusia harus menentukan apa batasnya. Jadi sekarang misalnya ChatGPT bisa menulis, bisa membuat lagu, tetapi manusia kan harus menegakkan hukumnya sampai kapan? Copyright-nya akan ke siapa nih? ChatGPT ada bukan ChatGPT, AI self-driving cars. Tapi nanti kalau misalnya itu kecelakaan, yang tanggung jawab siapa? Yang membuat carsnya. Salah satu yang kemudian driver juga mulai tergantikan. Iya, tetapi manusianya itu kan yang harus memikirkan. Manusia harus memikirkan, jadi itu kesalahan siapa, ditanggung siapa, peraturannya bagaimana. Jadi sebenarnya, policy maker juga nggak akan kehilangan pekerjaan nih kayaknya begitu. Saya nggak bayangin penumpangnya harus tanggung jawab. Dia kan naik ke taksi nggak ada supirnya, tabrakan, ya kamu yang naik ke situ, kamu yang harus tanggung jawab. Oke, menarik ya. Ini banyak hal sebenarnya yang menjadi pertanyaan yang hari ini belum bisa dijawab ya. Tapi kecenderungan kan kita sudah bisa lihat. Ya, saya cukup emosional kalau saya mendengar IQ orang Indonesia itu 80. Saya dengernya aja juga emosi. Iya, karena nggak ada gunanya Bang Andi. Satu hal lagi, tadi kan Anda bilang soal
anak-anak Indonesia itu atau anak-anak ya, karena ini 15 tahun penelitiannya ya, kemampuan dia dalam berhitung matematika itu urutan ke 63 atau 65 kan. Artinya ini relatif rendah ya. Sebenarnya di video beberapa waktu yang lalu saya lihat ada semacam social eksperimen. Pertanyaan kepada anak-anak yang ditemuin di pinggir jalan. Ditanyakan hal-hal yang sederhana sebenarnya. Misalnya 5 kali 3 berapa? Ketawa-ketawa nggak bisa jawab. Awalnya saya pikir ini main-main atau dia pura-pura tidak tahu. Tapi si pembawa acaranya bilang, ini pertanyaan serius dia tanyakan. Untuk hal-hal yang menurut saya, zaman saya seumur itu harusnya cepat bisa menjawab. Tapi anak-anak itu tidak mampu menjawabnya. Ini bukan kita bicara maaf di daerah-daerah tertinggal. Karena kalau kita lihat area kotanya saya lupa apa, tapi cukup ya kelihatan kota besar gitu. Nah itu apakah karena anak-anak sekarang juga tergantung pada kalkulator? Apakah itu ada pengaruhnya dengan teknologi? Ada sekali pengaruhnya dengan teknologi. Satu yang perlu kita ketahui adalah pepatah bahwa otak itu harus selalu diasah, itu benar sekali. Waktu kita lahir, otak itu seperti istilahnya itu mulus gitu. Jadi hanya dengan melakukan hal-hal tertentu berkali-kali dan berulang kali terbentuklah kemampuan-kemampuan di otak kita. Nah jadi kalau lama-lama kita tidak memakainya itu juga bisa lama-lama hilang kali. Otak itu sangat plastik dan sehingga dengan plastik itu ada bagus dan buruknya. Kembali ada kabar baik dan kabar buruknya. Pengertian plastik itu artinya plastiknya dia bisa sangat mudah ya kayak lilin, jadi sangat mudah diolah gitu. Jadi otak itu bisa mengikuti apa? Mengikuti lingkungannya. Nah, yang tadi Bang Andi ceritakan dan juga saya bilang PISA kita itu rendah. Tapi saya mau menekankan jangan sampai kita berpikir anak-anak Indonesia itu tidak pintar. Itu penting sekali. Saya terus terang aja kalau boleh Bang Andi, sangat tidak setuju dan ingin supaya mengajak semua orang pembicaraan tentang IQ. Apalagi banyak yang suka bilang IQ orang Indonesia 80. 78,49. Simpanse ada yang 90. 80 lah rata-rata ya. Ada yang 90. Artinya kita kalah dari simpanse katanya. Itu tidak benar sekali Bang Andi. Tidak benar ya? Tidak benar Bang Andi. Saya nggak tahu dari siapa, tapi dari mana. Nama penelitinya saya catat ini. Ya. Richard Lin dan David Becker ini. Ya, dia menyebutkan kecerdasan orang Indonesia ini dibandingkan dengan berbagai. Saya nggak tahu ini valid atau tidak, tapi ini kemudian menjadi olok-olok. Tapi kalau dikaitkan tadi dengan cerita yang saya sampaikan, di mana anak-anak ditanya sesuatu yang sederhana, tidak bisa memecahkan itu. Tapi Anda nggak percaya itu ya? Saya tidak percaya. Dan saya pertama bukan tidak percaya. Saya selalu, karena saya adalah ilmuwan, saya selalu menggunakan data dan bukti-bukti dari ilmiah. Mari kita kembalikan, sebenarnya IQ itu adalah berdasarkan tes. Dan sampai sekarang pun ada banyak perdebatan di ilmu learning science, ilmu kognitif, apakah sebenarnya IQ itu? Karena tidak ada kesepakatan bahwa IQ itu adalah sungguh-sungguh mencerminkan kecerdasan. Memang ada, memang kadang-kadang ada korelasi. Tetapi saya sudah pernah cerita mungkin di suatu live bahwa korelasinya itu sangat minim dengan antara IQ dan keberhasilan di pekerjaan. Itu satu. Tetapi yang paling inti sekali bukan soal apakah kita percaya IQ atau begini. Begini Bang Andi, kalau kita begitu banyak berbicara tentang IQ, kita menganggap IQ itu tetap, fix, nggak bisa berubah. Jadi kalau kita bilang orang Indonesia itu IQ-nya 80, selama-lamanya kita itu nggak akan berkembang. Nah inilah yang menjadi bahaya. Karena kalau tadi PISA atau bahkan anak-anak itu tidak bisa 3 kali 5, itu bukan karena mereka IQ-nya rendah, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka tidak mendapatkan pengajaran yang baik. Mereka tidak belajar dan tidak mendapatkan pengajaran yang baik. Itu Bang Andi. Jadi kembali lagi ada data yang menunjukkan bahwa ada korelasi
antara yang kita sebut growth mindset dan fixed mindset. Apa itu growth mindset dan fixed mindset? Ini adalah konsep yang datang dari ilmuwan Profesor Carol Dweck di Stanford University yang kebetulan juga adalah kolega saya. Beliau dari berpuluh-puluh tahun riset menunjukkan manusia ada yang berpikir bahwa kepintaran itu atau tetap tidak akan bisa berkembang, fixed mindset. Asalnya dari genetik, termasuk membicarakan tentang IQ itu biasanya itu asalnya pikirannya itu genetik, atau kepintaran itu berubah terus, growth mindset. Itu selalu berkembang. Kenapa kita bisa menjadi lebih pintar? Karena kita belajar, kita banyak bertanya, kita banyak membaca. Membaca itu penting untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi itulah growth mindset. Nah, pertama ada data yang sangat jelas menunjukkan bahwa negara yang punya growth mindset itu kemampuan pencapaian akademiknya dan juga keberhasilan ekonominya itu sangat berkorelasi. Semakin kita punya growth mindset, semakin negara itu sangat berhasil dalam bidang ekonomi dan prestasi akademik. Nah, dan juga ada penelitian baru kembali dari OECD bahwa Indonesia punya growth mindset yang sangat rendah. Atau kebalikannya Indonesia itu punya fixed mindset. Itulah yang saya takutkan. Kenapa kalau kita terus-terusan berbicara tentang IQ, kita semua selalu menganggap kita tidak akan bisa berkembang. Dan kalau kita melakukan IQ test, anak yang dapat IQ test itu merasa ya sudah, saya kemampuannya memang sebegitu. Dan juga ada penelitian yang sangat penting, kemampuan belajar seorang anak itu sangat juga tergantung dari harapan atau pandangan dari guru dan orang tuanya. Jadi kalau gurunya bilang, oh kalian IQ-nya 80, ya udah ngapain saya ngajarin capek-capek. Selama-lamanya juga begitu, nggak bisa nangkep. Itu kan bahasa gampangnya. Jadi berbahaya ini. Sangat berbahaya Bang Andi. Itulah saya sangat tidak setuju dengan kita membicarakan terus tentang IQ orang Indonesia itu 80. Nggak usah gitu kita bicarakan IQ. Kita lihat bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita. Apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita. Karena kembali itu penelitian saya sendiri. Anak-anak itu pada dasarnya sangat ingin tahu. Mereka sangat pintar. Itu banyak sekali data-datanya. Termasuk anak-anak Indonesia. Itulah yang sangat penting. Ayo kita lupakan tentang IQ test itu. Dan juga psikotes, IQ test. Nggak usah itu lagi dilakukan. Karena itu selalu fix. Kita tidak akan bisa berubah. Kan kita mau berubah, kita mau mencapai Indonesia emas. Di rumah kita ingin anak kita pintar. Bagaimana kita kalau ngomongin IQ, kita bisa mau anak kita pintar. Ya, saya cukup emosional kalau saya mendengar IQ orang Indonesia itu 80. Saya dengernya aja juga emosi. Iya, karena nggak ada gunanya Bang Andi. Ngapain kita mikir kita tuh bodoh. Karena kebetulan saya dan istri punya PAUD ya. Iya. Ada di Kampung Dadap situ misalnya. Istri saya percaya sekali bahwa dunia anak-anak adalah dunia bermain. Betul. Tapi orang tua dari anak-anak ini marah sekali karena anak-anaknya belum diajarin carlitung, belajar membaca dan berhitung. Mereka bilang, kapan Bunda ini anak-anak saya diajarin? Panik mereka ketika terlalu banyak bermain. Istri saya bilang, enggak, ini waktunya anak-anak bermain gitu ya. Nah, tapi Anda pernah menjelaskan tentang konsep bermain ini dalam belajar. Nah, bisa Anda jelaskan itu? Saya udah nonton tapi mungkin perlu disampaikan kepada yang nonton acara kita. Iya, pertama ini kembali adalah hasil penelitian. Jadi bukan kepercayaan, kembali saya adalah ilmuwan, saya melihat hasil penelitian, bukan kepercayaan. Penelitian beritahuan kita bahwa manusia itu menggunakan waktu kecil, menggunakan hampir sekitar 60-70% waktunya untuk bermain. Tetapi bukan manusia saja, hewan-hewan juga banyak bermain. Kalau secara evolusi kita pertanyakan kenapa begitu banyak waktu kita untuk bermain, itu pasti jawabannya satu, pasti ada manfaatnya. Karena natural selection di evolusi tidak akan memilih itu dan kita bisa survive kalau itu tidak ada gunanya. Jadi secara logika bermain itu pasti ada manfaatnya. Nah, selain dari itu juga ada banyak penelitian, termasuk penelitian saya sendiri, tapi banyak dilakukan oleh teman-teman saya, rekan-rekan saya yang sangat terkenal di dunia ilmu. Apa yang terjadi di permainan itu? Ternyata waktu kita bermain itu kita belajar. Jadi orang tua tidak usah khawatir. Waktu kita kecil itu kita bermain itu, dalam bermain itu belajar. Contohnya, saya pernah memberi contoh. Sebenarnya kalau kita lihat, kita mempersiapkan waktu. Mungkin pertanyaan mendasar, waktu anak itu di PAUD ya Bang Andi,
tujuan kita apa? Tujuan kita mempersiapkan mereka supaya masuk universitas, yaitu tujuan tengah-tengah Bang Andi. Tapi tujuan akhirnya itu adalah mempersiapkan anak kita untuk bisa menghadapi hidup. Betul kan Bang Andi? Jadi kemampuan apa yang harus dimiliki seseorang untuk bisa menghadapi hidup? Saya rasa nomor 1 adalah kita harus bisa beradaptasi. Hidup itu berubah terus. Kita harus bisa beradaptasi. Dan nomor 2, 1A 1B sebenarnya sama gitu. Kita harus bisa pintar-pintar memecahkan masalah. Problem solving skill. Konteksnya dengan permainan tadi, anak-anak bermain. Nah, waktu bermain, anak-anak ini pertama ya, waktu bermain karena nggak ada yang nyuruh, mereka harus mikir sendiri. Dan dalam bermain itu begitu banyak masalah-masalah yang harus mereka pecahkan. Mungkin orang kaget, masalah apa waktu bermain? Wah banyak, makanya perhatiin kalau anak main. Nah itulah seorang peneliti itu memperhatikan. Misalnya, kalau dulu saya main ya, saya dulu sering main kelereng. Nah kelereng ini rumit. Ini kelereng ini banyak fisikanya kan. Kelereng tuh harus dipikirin dulu, itu di situ kelerengnya, di sini bolanya segini. Ini nyentilnya tuh pakai berapa kekuatan supaya itu sungguhan bisa nyampe ke situ. Nah itu main kelereng itu ada fisikanya. Itu harus dipikirin. Kalau nyetilnya terlalu kencang pun nggak bisa sekencang-kencangnya. Nanti justru nggak terlalu lompat. Nah itu banyak fisikanya. Dan juga sangat penting sekali di kehidupan ini kita harus bisa berkolaborasi. Kita harus bisa melihat pikiran orang lain. Kolaborasi itu teamwork lah ya. Teamwork ya gitu. Negosiasi. Itu penting. Negosiasi. Nah waktu bermain itu banyak yang harus dinegosiasikan. Ayunan cuma 1, ayo gilirannya gimana? Ini mobil-mobilannya cuma 1, ayo gimana kita tukerannya? Itu kan. Nah itu banyak sekali yang harus dilakukan. Nah mungkin 1 tip yang bisa saya kasih ke orang tua yang khawatir, saya sangat mengerti kekhawatirnya. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Catherine Hirsch-Pasek, teman baik saya, yang menggunakan kita itu bisa namanya kita guided play. Ayo kita ajak anak-anak kita. Tapi misalnya ya, kita main bersama dengan anak. 1 kan sampai saya bilang komunikasi akan bertambah. Yang kedua, waktu kita bermain itu kita bisa mengeluarkan pertanyaan. Misalnya kita bermain puzzle bersama. Terus kalau kita bilang ke anaknya, coba lihat yang di sudut itu apa. Mungkin anaknya pertama, apa itu sudut kalau masih kecil ya. Nah kita jelaskan sudut itu maksudnya begini nak. Nah itu ada penelitiannya, itu justru akan bisa menambah pengetahuan. Saya beruntung bisa kuliah di Harvard University waktu S1. Bang Andi tahu, hanya ada 1 kelas yang diharuskan untuk seluruh siswa semester 1 di Harvard University. Bang Andi mau tebak kelas apa? Apa itu? Anda wakil menteri pendidikan tinggi ya. Tapi dari tadi kita bicara mengenai anak-anak. Jadi Anda lebih concern bahwa anak-anak inilah yang nanti akan tumbuh menjadi mahasiswa. Tentu saja. Yang akan menyelesaikan banyak problematika yang ada di dalam masyarakat. Betul. Jadi kita tidak bisa mengharapkan anak-anak yang lulus sarjana ini memecahkan masalah kalau dari kecil sendiri mereka tidak diberikan fondasi yang kuat, begitu ya? Betul sekali. Pertama, yang tadi kemampuan belajar untuk belajar. Kalau dari kecil itu kita bermain dan punya kemampuan untuk belajar segala sesuatu yang baru, beradaptasi dan belajar untuk belajar, problem solving skill, itu nanti dunia itu akan berubah. Waktu saya kuliah tidak ada itu namanya artificial intelligence. Tapi sekarang saya dituntut oleh zaman untuk mengerti artificial intelligence, bahkan melakukan riset yang ada kaitannya terhadap artificial intelligence. Jadi saya terus harus belajar untuk belajar hal yang baru. Bang Andi juga demikian kan. Bang Andi tadi udah berapa? 18 tahun. Itu terus saja belajar untuk menggunakan hal-hal yang baru ya. Media pun berubah begitu kan Bang Andi. Itulah kemampuan yang paling utama. Itu nomor 1. Iya. Nomor 2 saya akan lebih konkret lagi. Ini ada data yang menunjukkan kemampuan berpikir ruang, itu namanya kemampuan ruang, spatial intelligence, waktu kecil, waktu umur 4-5 tahun, itu sangat berkolerasi terhadap kemungkinan seseorang, individu, itu akan mempunyai karir di bidang STEM, waktu bekerja. Jadi berpuluh-puluh tahun kemudian, dari umur 4 sampai puluhan tahun itu, kalau waktu umur 4 itu sudah sangat mengerti tentang ruang,
punya kemampuan ruang, itu mereka akan lebih mudah di STEM. Jadi dari kecilnya itu sangat penting untuk cara berpikirnya itu. Gitu Bang. Menarik ya. Kebetulan saya bicara dengan orang yang menguasai sains ya. Anak saya waktu SMA minta keluar dari sekolahnya. Iya. Karena di sekolah itu dia merasa penghargaan pada murid-murid yang pintar matematika, sains, pokoknya yang eksak, jauh lebih tinggi daripada anak-anak yang nggak suka matematika. Jadi ukuran kecerdasan, ukuran kepandaian itu diukur dari ukuran seberapa dia pandai matematika. Saya bertemu beberapa tahun yang lalu, udah 20 tahun yang lalu dengan Pak Arif Rahman, ya, Lab School. Dia bilang, orang tua sering menganggap anaknya bodoh kalau tidak menguasai matematika. Atau yang eksak-eksak gitu ya. Anak-anak yang bermain musik dianggap anak-anak yang bodoh dan bikin huru-hara saja. Anak-anak yang suka sport, olahraga, dianggap anak-anak yang masa depannya tidak akan baik-baik aja. Sampai di sini bagaimana ya kita menerjemahkan bahwa anak-anak yang pandai, yang sukses itu anak-anak yang menguasai ilmu eksak. Kita bisa lihat, kebetulan sekali juga sewaktu saya menjadi ilmuwan, di universitas sebelumnya, di Tsinghua University, itu saya bekerja sebagai research chair di Laboratory of Brain and Intelligence. Jadi meneliti tentang inteligensi. Inteligensi itu termasuk semuanya, Bang Andi. Begitu sulitnya kita bermain musik. Bahkan bermain musik itu banyak unsur matematikanya. Musik itu ada hitungan matematikanya. Dan olahraga pun banyak fisika dan matematikanya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat dari negara yang maju, itu justru di negara-negara maju itu segala sesuatu kepintaran itu sangat dihargai. Ya. Dan itu mungkin yang harus kita dorong di negara ini. Pertama, usahakan dari kecil matematika itu tidak menjadi momok. Karena ada yang bilang ada orang pintar matematika, ada orang tidak pintar matematika. Secara penemuan, secara ilmu, secara saintifik itu tidak benar sama sekali. Karena kemampuan matematika itu sudah dimiliki sejak kita kecil. Sejak kita lahir bahkan Bang Andi, itu ada penelitiannya termasuk dari penelitian saya. Tetapi yang menjadi kendala adalah pengajarannya. Nah itulah jadi kita tidak diajarkan mungkin bahwa matematika itu menyenangkan bagian dari hidup hingga menjadi momok. Jadi orang Tetapi di lain pihak segala kepintaran itu sangat perlu. Karena kalau kita cuma bisa satu bidang saja, tidak mungkin kita akan bisa maju bersama. Dunia itu begitu banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan dari berbagai macam pandangan. Kalau kita tidak bisa menulis dengan baik, Bang Andi, wah kita tidak akan mungkin bisa mengkomunikasikan penemuan-penemuan ilmiah-ilmiah kita yang akan bisa dipakai orang. Mungkin ini suatu ada yang sangat menarik Bang Andi. Saya beruntung bisa kuliah di universitas mungkin yang paling baik di seluruh dunia, di Harvard University waktu S1. Ini saya beruntung mendapatkan beasiswa. Bang Andi tahu, hanya ada satu kelas yang diharuskan untuk seluruh siswa semester 1 di Harvard University. Satu saja, satu kelas. Yang lainnya pilih sendiri terserah. Cuman ada satu kelas. Bang Andi mau tebak kelas apa? Apa itu? Orang biasanya tebak kelas matematika, tidak. Kelas menulis, Bang Andi. Menulis? Yes. Apa pentingnya menulis ini? Apa pentingnya menulis? Menulis itu adalah berpikir. Kalau kita tidak bisa, coba kan Bang Andi kan sangat yang paling jago ya. Tahu bisa melihat tulisan yang bagus atau tulisan yang tidak. Apa itu tulisan yang nggak bagus? Strukturnya nggak ada, kemana-mana. Kalimat yang pertama sama kalimat yang kedua tidak ada sambungannya. Itu kan berarti berpikirnya tidak teratur. Tidak bisa mengkomunikasikan pikiran yang ada di dalam. Itulah mengapa menulis itu begitu penting. Karena menulis itu adalah tuangan dari pikiran. Jadi kalau pikirannya semrawut, tulisannya jadi semrawut. Kalau pikirannya teratur, tulisannya teratur. Kalau bisa menulis dengan baik, itu biasanya bisa mempresentasikan dengan baik, berkomunikasi dengan baik, dan kembali lagi itu adalah berarti berpikir dengan baik.
Itulah makanya jurnalis-jurnalis yang seperti Bang Andi itulah yang jenius-jenius. Yang pemikirannya begitu Itu bisa yang dimengerti. istri saya sampai hari ini nggak percaya. Kesempatan untuk melakukan penelitian terus terang saja sangat minim di negara kita. Kenapa Anda mau kembali? Kenapa mau kembali? Artinya meninggalkan apa yang sudah Anda lakukan di luar sana, baik dari segi gengsi dan mungkin penghasilan mungkin ya. Saya nggak tahu penghasilan wakil menteri itu lebih besar atau lebih kecil, saya nggak tahu. Jauh lebih kecil Bang Andi. Coba diulang lagi, saya kurang dengar tadi. Jauh lebih kecil Bang Andi. Lalu kenapa Anda mau ya? Pertama, ini adalah kehormatan yang begitu besar. Saya tahu Pak Prabowo itu bisa memilih begitu banyak orang yang jauh lebih hebat, yang sudah begitu lama di pemerintahan kita. Tetapi beliau memberikan amanah kepada seorang seperti saya. Diberikan amanah ini itu adalah suatu kehormatan yang sangat besar dan juga suatu kesempatan Bang Andi. Kesempatan untuk bisa membagikan apa yang saya teliti sebenarnya. Karena saya meneliti, dalam penelitian saya adalah meneliti tentang bagaimana manusia itu berpikir. Bagaimana kita itu belajar. Dan kalau saya punya kesempatan untuk membagikan penelitian-penelitian ini, membuat orang-orang lain hidupnya menjadi lebih baik, tidak mungkin saya bilang tidak terhadap itu Bang Andi. Dan ya saya sangat kaget dan terkejut dan sangat terharu. Saya sudah bilang berkali-kali, tapi itu sungguh saya sangat terharu bahwa bisa diberikan kesempatan. Suami setuju, apa komentarnya? Suami saya sangat mendukung. Karena Kembali beliau juga melihat bahwa ini adalah kesempatan yang tidak akan bisa terjadi lagi. Kalau bukan Pak Prabowo yang memilih saya, tidak mungkin saya bisa ada di sini. Tidak mungkin saya punya kesempatan yang begitu yang begitu luar biasa untuk bisa membagikan dan bisa memberikan perubahan terhadap ya tentu saja negara saya yang sudah memberikan begitu banyak untuk saya ya. Saya dididik di negara ini dan itu adalah suatu kehormatan dan kesempatan. Sebenarnya kesempatannya itu yang sangat saya hargai. Mungkin tidak akan datang 2 kali ya? Iya, mungkin tidak akan datang 2 kali. Dan inilah suatu, bagaimana ya, saya sangat ingin begitu banyak orang yang, kadang-kadang sekarang pun ada yang bilang, wah hebat sekali bisa diterima di mana. Tapi itu sebenarnya, saya sering bilang, saya bukan orang nomor 20 paling pintar di Indonesia. Nomor 50 pun saya rasa tidak. Karena ada kesempatan-kesempatan di dunia ini, saya memang pintar-pintar mencari kesempatan seperti beasiswa. Dan bagaimana kita juga bisa melihat apa sistem-sistem apa yang kita bisa gunakan dari penelitian-penelitian ini untuk membangun negara kita. Karena kalau kita lihat dari sistem pendidikan, sains dan teknologi, ilmu kerisatan, Bang Andi, itu sebenarnya kita bisa menggunakan bukti-bukti yang sudah ada sehingga kebijakan kita itu menjadi efisien. Nah inilah menurut saya adalah suatu kesempatan seorang ilmuwan seperti saya yang cukup tahu tentang bukti-bukti ini, apa yang membuat anak lebih pintar, anak PAUD lebih pintar. Dengan cara murah misalnya, itu saya tahu dari bukti-bukti sains ini. Atau apa sistem, ekosistem sains yang seperti apa yang sungguh bisa menumbuhkan pertumbuhan sains. Itu juga ada penelitiannya. Kalau itu saya bisa bagikan dan itu bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan kita sehingga lebih efisien dan juga lebih ada gunanya. Itu kesempatan yang luar biasa Bang Andi. Ya. Satu hal ya, saya pernah mempertanyakan juga nasionalisme dari para peneliti ilmuwan Indonesia yang sampai hari ini masih ada di luar sana. Iya. Di beberapa negara ada dari Jepang, di Eropa sebagian, Amerika yang paling banyak. Iya. Waktu di sini diaspora bertemu, ada acara diaspora, mereka kembali berbagi pengalaman, ilmu ya. Saya mempertanyakan karena waktu saya undang di belakang layar seperti ini, saya bilang, kalian ini nasionalismenya dipertanyakan. Karena kalian sampai hari ini punya paten yang begitu hebat, tapi di luar negeri.
kalian melakukan penelitian di luar sana dan dimanfaatkan atau bermanfaat buat negara di mana kalian berada. Iya. Harusnya kalian kembali ke Indonesia, bangun Indonesia. Gagah sekali waktu saya nasihatin ya. Nasionalisme kalian tuh kemana selama ini dan seterusnya. Saya bilang, ayo pulang, bangun Indonesia dengan ilmu yang kalian miliki. Mereka tertawa. Dia bilang, Pak Andi, siap, kami akan laksanakan. Jadi ini beberapa teman ini. Gaji kami dibayar atau penghasilan kami diturunkan 10% aja. Jadi dari 100%, 10% dibayarkan ke kami. Kami siap kembali. Berarti nggak ada masalah, saya bilang, ayo pulang. Nah, cuma permintaan kami nih Pak Andi, kalau di tempat kami sekarang ini, kami minta budget berapa aja dikasih. Kami minta semua sarana prasarana kami dipenuhin. Teman kami Pak Andi yang pulang ke Indonesia dengan nasionalisme yang Pak Andi bilang tadi harus tinggi tadi, sekarang nganggur. Minta budget susah, minta semua peralatan untuk penelitian susah. Kami ini peneliti. Kalau semua perangkat itu dan budgetnya nggak ada, kami nganggur Pak Andi. Diam menurut saya. Nah, kalau di sini bagaimana Anda melihat penghargaan itu kalau Anda sendiri sekarang menggebu-gebu, tapi nanti jangan-jangan Anda termasuk yang akan kecewa. Kembali yang saya bilang, kesempatan. Sebagai sekarang sebagai wakil menteri, saya punya kesempatan untuk menggunakan ilmu-ilmu dan bukti-bukti dari ilmiah untuk menginformasikan kebijakan-kebijakan yang bisa kita ambil. Tetapi sebagai ilmuwan, saya terus terang saja punya pendapat yang sama dengan para diaspora teman-temannya Bang Andi. Karena kesempatan untuk melakukan penelitian terus terang saja sangat minim di negara kita. Dan jadi kembali, kalau sebagai ilmuwan, saya akan belak-belakan. Susah kalau saya kembali ke Indonesia. Karena saya kan tidak punya kesempatan untuk melakukan ilmu itu. Nah, mungkin karena sekarang saya berada diberikan kesempatan untuk melihat pendidikan tinggi sains dan teknologi ini, kita bisa mempertanyakan kenapa kesempatan itu sangat minim. Memang dana, tetapi selain itu ada yang lebih penting dari dana itu Bang Andi. Saya mulai dari saya jamin Bang Andi, kalau dana untuk risetnya ini dinaikkan 2 kali lipat, kalau ekosistem kita masih seperti ini, tidak akan ada hasilnya. Itu saya cukup yakin. Ekosistem apa yang Anda maksud ini? Ekosistem yang saya maksud adalah begini, di hampir semua negara, terutama sekali di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, di Tiongkok, di Eropa, di Jepang, di Singapura, sistem sains itu hampir sebagian besar, hampir seluruhnya itu dilakukan di universitas. Jadi yang melakukan penelitian sains dan teknologi itu adalah dosen-dosen universitas. Dan ini menjadi sangat penting karena dosen-dosen universitas itu melakukan penelitian. Saya melakukan penelitian sebagai dosen. Waktu saya mengajarkan, saya mengajarkan berdasarkan penelitian. Berarti berdasarkan ilmu sains yang terbaru. Nah, sehingga itu ada penurunan ilmu untuk menciptakan ilmu baru. Apa itu maksudnya meneliti? Apa penelitian yang paling baru? Kalau dosen-dosen kita tidak melakukan penelitian, mereka hanya menggunakan yang sudah baku dari dulu. Mungkin sudah ketinggalan. Karena ilmu itu berubah terus. Jadi kalau kita tidak melakukan penelitian, kita tidak bisa mengajarkan kepada mahasiswa yang baru. Sehingga ini jadilah lingkaran yang, terus terang saja lingkaran yang buruk. Mahasiswa kita juga tidak tahu bagaimana melakukan penelitian, hingga kita tidak ada penghasilan sains dan teknologi. Kalau kita tidak ada penghasilan sains dan teknologi, itulah begitu sulitnya kita menghasilkan industri berbasis sains dan teknologi. Kalau kita tanya sekarang apa industri kita yang berbasis teknologi, sangat jarang, Bang Andi. Di negara-negara maju, industri-industri yang teknologi itu semua datangnya dari mana Bang Andi? Dari universitas. Itulah mengapa klaster Silicon Valley, kembali lagi ke AI, itu di mana? Di situ karena ada Stanford University. Itulah yang mendrive industri itu adalah universitasnya. Nah di Indonesia kita masih belum. Penelitian kita terpaku pada satu institusi. Kebanyakan di situ. Padahal harusnya itu di semua universitas. Kalau penelitian itu di semua universitas,
Dan sistemnya itu harusnya negara itu dengan dana yang ada itu menentukan prioritas-prioritas apa, penelitian apa yang negara perlukan. Misalnya kita punya 28 komoditas hilirisasi. Ini berarti negara kita sangat kaya terhadap bahan-bahan itu mineral seperti silika, bauksit, nikel, ataupun juga dari rumput laut. Itu kita sangat kaya itu, dan itu mereka punya nilai ekonomi yang sangat tinggi kalau itu diolah, dihilirisasi. Tapi untuk menghilirisasi kita perlu sains dan teknologi. Kalau tidak ada teknologinya, rumput lautnya tetap akan dijual seperti itu, kita tidak mendapatkan nilai ekonomi yang 2 kali lipat atau 3 kali lipat begitu rumput laut itu dijadikan seperti kosmetik. Nah, yang kalau yang harusnya terjadi itu negara bisa menentukan. Kita memberikan prioritas-prioritas terhadap yang kita perlukan. Lalu, ini juga yang menjadi paling penting. Begitu negara menentukan prioritas, kalau universitas lah yang melakukan penelitian itu, mereka bisa berlomba-lomba bertanding. Saya punya proposal A, saya punya proposal B, saya punya proposal C. Proposal mana yang paling bagus, sehingga riset itu menjadi kompetitif. Karena banyak yang melakukan. Kalau itu cuma dilakukan oleh satu, tidak akan kompetitif. Bang Andi. Itulah yang terjadi selama ini. Nah, kalau itu sudah terjadi, itu akan berputar. Ada industri yang berbasis teknologi, ada dana yang lebih banyak, dan industri juga akan bersedia mengeluarkan dana untuk mensupport riset yang berkualitas, karena berkualitasnya itu karena itu kompetitif. Nah, lingkaran ini belum terjadi, Bang Andi. Kita harapkan, kita punya harapan besar, karena Pak Prabowo membuat khusus Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang dipimpin oleh Menteri Profesor Satrio Brojonegoro. Di bawah pimpinan Pak Menteri, sungguh ingin kita galakan. Kita coba kembalikan riset ke universitas, sehingga riset kita itu kompetitif, dan mahasiswa-mahasiswa kita juga bisa mengerti apa itu riset. Nah, itu yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi. Gitu sih, Bang. Jadi tantangan kita ke depan yang paling dekat ini di dalam dunia pendidikan untuk bisa mencapai Indonesia yang makmur tadi apa? Guru. Guru. Pertanyaan terakhir. Jadi sebenarnya apa tantangan terbesar dunia pendidikan kita ketika kita bicara kita mau mewujudkan Indonesia emas, kita mau jadi negara keempat secara ekonomi yang kuat dan seterusnya. Banyak cita-cita. Tapi Anda tadi bilang ekosistemnya aja nggak mendukung semua di dalam dunia pendidikan ya. Belum ya. Jadi tantangan kita ke depan yang paling dekat ini di dalam dunia pendidikan untuk bisa mencapai Indonesia yang makmur tadi apa? Guru. Guru. Satu yang saya pelajari berdasarkan data yang terjadi di dunia, kita lihat dari kesuksesan negara-negara yang tadinya mereka tidak punya sistem pendidikan yang sangat baik sekali, tapi bisa meloncat menjadi sangat baik. Contohnya negara tetangga kita, Vietnam. Saya pelajari apa yang membuat mereka menjadi sukses, itulah jawabannya adalah gurunya. Gurunya itu tadinya 10 tahun yang lalu itu ada banyak guru-guru yang tidak berkualitas, yang kurang kualitasnya. Lalu mereka membuat sistem guru-guru dari sekolah-sekolah yang berkualitas itu dipinjamkan untuk ke sekolah-sekolah yang kualitasnya lebih rendah supaya langsung mengajar kepada guru-guru itu. Nah, ini juga sudah setahu saya di kementerian dulu, karena saya kadang-kadang ke daerah dulu sebagai pribadi ya. Saya juga tahu ada yang namanya guru penggerak. Nah, jadi sebenarnya bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem, bagaimana kita menghargai kalau seorang guru itu berkualitas, apakah penghargaan kita terhadap guru itu? Kembali kepada sistem insentif tadi, Bang Andi. Apakah kita sudah menghargai itu? Karena kita tahu guru kita adalah guru PNS yang gajinya berdasarkan tetapnya sama. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu yang lebih, apakah kita sudah secara struktural memberikan penghargaan terhadap guru itu? Kembali ya, penghargaan bukan seluruhnya uang, karena memang APBN negara itu terbatas. Jadi kita tidak bisa penyelesaian masalah itu selalu pada uang, karena ada batasnya memang. Tetapi kita bisa memberikan, apakah ada penghargaan lain?
apa yang penghargaan lain secara struktural yang sudah kita berikan kepada guru-guru itu. Nah, itu yang mungkin bisa kita pikirkan bersama yang bisa meningkatkan kualitas guru itu. Dan juga segala sesuatu yang kita berikan kepada guru, misalnya workshop atau training itu. Ayo kita kaji bersama, apakah itu sungguh meningkatkan kualitas guru kita atau ya hanya sekedar ikut training saja. Nah, itu juga banyak bukti-bukti ilmiahnya. Training seperti apa. Tetapi ada satu yang saya pelajari dari, kalau boleh, dari direktur OECD itu. Ada satu yang sangat penting sekali yang dia bilang, kesuksesan suatu negara dalam pendidikannya. Guru itu harus mendapat pengarahan yang konsisten. Pengarahan yang konsisten sebenarnya itu kita harus mengajar seperti apa. Guru itu kita sebenarnya pasti banyak guru-guru kita yang hebat. Tetapi kalau tidak ada konsistensi bahwa apa yang harus sebenarnya dikerjakan oleh guru itu, akan sulit buat guru-guru kita itu. Pertama, kalau berubah-berubah terus itu sulit buat guru-guru kita. Atau mereka ya seadanya aja, seasalnya saja. Atau mereka hiraukan itu, mereka tidak lakukan. Jadi harus ada konsistensi bersama di suatu negara itu. Apa yang harus dikerjakan oleh guru kita itu. Baik. Iya. Itulah tantangan kita. Itulah hari ini, tantangan ya. kita. Ya. Baik, terima kasih Prof. Stella. Ya. Sudah memberikan perspektif Anda yang melihat dunia pendidikan kita dan kemudian juga melihat ancaman-ancaman yang dirasakan masyarakat berkaitan dengan perkembangan atau pertumbuhan teknologi yang kita hadapi hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, saya Sukses sudah juga. diberikan Terima kasih kesempatan untuk, Bang Andi. Terima kasih juga untuk sudah kembali ke Indonesia. Baik, dan mumpung Anda di sini, Ya. saya ingin Anda menyaksikan. Jadi untuk itu saya mengundang Pak Jatmiko, Dirut dari PTPN 4 dan Palmco ya. Terima kasih Pak Jatmiko. Apa kabar? Sehat? Ya, Bapak. Jadi Pak Jatmiko dengan PTPN 4-nya, Palmco ini juga mendukung program-program pendidikan di perguruan tinggi. Ya. Dalam hal ini sudah banyak program yang dilakukan oleh PTPN 4. Ya. Nah, hari Terima kasih ini sekali. adalah seremonial pemberian beasiswa. Waduh, itu sangat perlu sekali. Jadi boleh tahu ini program apa yang dilakukan atau dilaksanakan oleh PTPN 4, Pak Jadi, Jatmiko? Kita ada namanya program Palmco Scholarship, Prof. Jadi Palmco Scholarship ini ada beberapa program. Yang pertama itu kita memberikan bimbingan belajar, biaya bimbingan belajar. Kita kerjasama dengan Ganesha, salah satu provider bimbingan belajar di Indonesia ini yang cukup kompeten. Nah, anak-anak SMA yang mau masuk perguruan tinggi, kita biayai bimbelnya supaya mereka bisa dapat universitas yang bagus. Kemudian yang kedua, ada lagi yang sifatnya lebih on the spot setahun, tapi biaya pendidikan aja. Ada lagi yang kita ada beberapa institusi yang bergerak di bidang perkebunan. Kami BUMN di bidang perkebunan, Bro. Ini beasiswa persikatan dinas untuk yang terbaik. Yang terakhir, yang kami kerjasama dengan Bang Andi Benih Baik, ini tidak hanya biaya pendidikan tapi juga biaya hidup sampai dengan dia lulus. Dan yang lebih penting, rekan-rekan Benih Baik melakukan kurasi atau monitoring. Jadi tidak sekedar take it for granted begitu dapat beasiswa langsung udah selesai gitu, enggak gitu, Bro. Itu sih, Bro. Ya, sekali programnya. Kesempatan kerja juga diberikan. Ya, dan nanti. ini nanti Sangat ada di sekali, beberapa universitas. Kalau tadi bimbingan belajar, ya Anda juga pasti tahu kan, Ya, banyak anak-anak daerah yang kemudian tidak bisa masuk ke universitas yang terbaik Ya. karena ada gap kan. Ya, Nah, selisih ini gap itu ditutup oleh PTPN 4 Ya. dengan memberikan mereka bimbingan belajar sehingga mereka bisa masuk ke perguruan tinggi yang keren-keren itu. Ini sangat kita perlukan sekali ya. Karena kadang-kadang anak kita bilang, wah kita tidak ada kesempatan. Ini kesempatannya diberikan. Iya, Tinggal kita bantu bersama, anak-anak kita juga dipacu supaya berkarya ya. Apalagi kita kan ada di wilayah yang sebetulnya, wilayah kami dari Aceh sampai Papua ada. Iya.
Dan kebanyakan kami di wilayah pedesaan, daerah yang mungkin ada beberapa itu sampai remote area, Prof. Iya. Mereka otomatis akses ke pendidikan juga satu hal yang mahal dan langka buat mereka. Iya. Ini yang kita coba support. Terima kasih sekali atas supportnya. Untuk itu memang bantuan ini diberikan melalui benihbaik.com. Ada Ibu Grini, silakan Ibu Grini di sini ya. Mau tahu juga Bu Grini, jadi peran dari Benih Baik di sini apa? Benihbaik.com di sini membantu untuk kurasinya. Jadi karena tadi PAMKO itu akan memberikan beasiswa. Nah, kami mencari mana-mana yang sesuai kriteria dari PAMKO untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Baik. Karena kan itu butuh proses ya. Kemudian sesudah beasiswanya didapat, proses seleksi dulu. Setelah seleksi nanti beasiswanya didapat, itu ada proses monitoring lagi, Prof. Kami monitor. Iya. Tapi saya catat ini universitasnya cukup banyak ini ya. Banyak, Jadi di sini beasiswanya ini untuk Universitas Sumatera Utara, Oh, iya. Universitas Negeri Medan, Unsud, yes, di Purwokerto, Universitas Sriwijaya, Universitas Mula Warman, Universitas Jember, UGM Jogja, Universitas Andalas Padang, IPB Bogor, dan Universitas Brawijaya Malang. Ya, jadi Prof Stella adalah produk beasiswa. Iya, saya produk beasiswa. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, Bro. silakan diserah terimakan dukungan scholarship dari PAMKO Izin, Prof. melalui Benih Baik untuk anak-anak Indonesia agar mereka bisa sekolah dan bisa pintar seperti Prof Stella. Ini adalah ulang tahun yang pertama. Ya, silakan disampaikan. Baik, 1 Desember kemarin kami ulang tahun pertama kali PAMKO. PAMKO ini adalah bentukan baru dari Kementerian BUMN untuk mengelola semua sawit, perkebunan kelapa sawit yang selama ini dikelola oleh BTPN Group. Jadi kami sangat mengharapkan sesuai dengan amanah pemegang saham bahwa PAMKO ini bisa menjadi kebanggaan baru buat Indonesia. Terima kasih. Baik, itu tadi perbincangan dengan Prof Stella Christy ya berkaitan dengan pandangan-pandangannya tentang Indonesia dan masa depan Indonesia melalui pendidikan. Dan hari ini juga kita saksikan partisipasi dari pemerintah sebenarnya melalui BUMN, dalam hal ini PTPN 4 atau PAMKO, yang memberikan kesempatan bagi anak-anak Indonesia yang mungkin terkendala oleh finansial atau juga tidak punya akses untuk mendapatkan pendidikan lebih baik, mendapatkan bantuan dan dukungan melalui program beasiswa ini. Dan bagi Anda tadi yang tidak menonton dari awal, Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Akhirnya semoga episode ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.